Perkenalkan, nama saya Siti Huraini dari Prodi PIAU 5 akan menampilkan video tentang evaluasi pembelajaran. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang dimana di dalam video ini saya akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar penilaian dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat penilaian. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang keempat, jenis-jenis penilaian. Dan yang kelima, aspek yang dinilai dalam penilaian. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu konsep dasar penilaian dalam pembelajaran. Nah, sebelum pembahasannya dilanjut, tahukah kalian apa itu penilaian? Pada saat membicarakan masalah penilaian, kita sering menggunakan beberapa istilah seperti tes, pengukuran, evaluasi, dan penilaian. Namun, yang sebenarnya apa sih penilaian itu? Nah, kita lihat contoh berikut ini. Pada ulangan harian, Intan dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian. Tetapi pada ulangan harian sebelumnya, Intan hanya dapat mengerjakan 2 dari 5 butir soal yang disediakan. Dari data tersebut, kita bisa menyatakan bahwa Intan telah mengalami kemajuan dalam belajar. Berarti pembelajaran yang Intan lakukan sudah berhasil. Dari contoh tersebut, sebenarnya Intan telah melakukan tes, pengukuran, evaluasi, dan penilaian. Nah, sekarang mari kita simak apa sebenarnya penilaian itu sendiri. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dalam penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Materi kedua, kita akan bahas mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat penilaian. Fungsi penilaian yang pertama yaitu alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan siswa pada orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kecakapan belajar siswa dalam membentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan penilaian. Apa sih tujuan kita melakukan penilaian? Tujuan kita melakukan penilaian yang pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai peserta didik. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah, semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai manfaat penilaian. Manfaat penilaian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat untuk guru dan manfaat untuk siswa. Manfaat untuk guru yang pertama yaitu dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Yang ketiga, dengan melaksanakan penilaian, guru dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakannya sudah sesuai atau tidak. Yang keempat, hasil penilaian dapat dimanfaat guru
untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tuanya. Kemudian, manfaat penilaian untuk siswa yang pertama, hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih. Materi ketiga, yaitu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang pertama yaitu valid. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar serta standar kompetensi lulusan. Nah, dalam standar kompetensi kelulusan, penilaian valid itu berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua, objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional antara penilai dengan siswa itu dapat menjadi alasan untuk kita menilai bagaimana hasil belajar oleh siswa. Yang ketiga, terbuka. Penilaian hasil belajar bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk membantu perkembangan kemampuan peserta didik. Yang kelima, bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik mudah dipahami, mempunyai arti, manfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, dan orang tua, serta masyarakat. Yang keenam, adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender tidak menjadi halangan untuk mendapatkan keadilan dalam penilaian. Yang ketujuh, terpadu. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kesembilan, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang sepuluh, beracuan kriteria. Materi keempat, yaitu jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian yang pertama yaitu tes. Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat, bisa juga disebut atribut. Dalam setiap butir pertanyaan mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Nah, dengan demikian setiap tes menuntut siswa untuk memberi respon atau jawaban. Respon yang diberikan oleh siswa dapat berupa benar atau salah. Jika respon yang diberikan siswa benar, maka siswa tersebut sudah mencapai tujuan suatu pembelajaran. Akan tetapi, jika respon yang diberikan siswa itu salah, maka mereka dikatakan belum berhasil untuk mencapai suatu pembelajaran yang ingin kita ukur. Nah, tes ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu tes seleksi. Tes seleksi ini digunakan untuk menyeleksi atau memilih calon yang dapat diterima untuk mengikuti suatu program. Dapat digunakan untuk menghasilkan calon-calon terpilih yang dapat diterima untuk mengikuti suatu program. Yang kedua, tes penempatan, yaitu tes penempatan digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Dapat digunakan untuk mengelompokkan siswa dalam satu kelompok relatif homogen kemampuan atau keterampilan. Yang ketiga yaitu pre-test. Pre-test ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu post-test.
digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan program setelah mereka mengikuti program tersebut. Yang kelima yaitu tes formatif. Tes formatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran yang baru saja diajarkan. Jika banyak siswa yang belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka program pembelajaran tersebut harus diulang. Yang keenam yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik ini digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi pelajaran. Dengan demikian, tes diagnostik dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk menentukan dan memperbaiki atau menghilangkan penyebab kesulitan siswa dalam memahami suatu materi. Yang ketujuh yaitu tes sumatif untuk menilai keberhasilan siswa setelah memiliki rangkaian proses pembelajaran. Tes uraian adalah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes secara naratif. Ciri khas tes uraian ini ialah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang menginstruksi butir soal, tapi disusun oleh peserta tes. Bentuk tes uraian dapat digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu yang pertama tes uraian bebas dan yang kedua tes uraian terbatas. Perhatikan contoh tes uraian di bawah ini. Disediakan 4 buah stoples A, B, C, dan D. Masing-masing stoples diisi dengan air dan ikan yang jenis, ukuran dan jumlah ukuran yang sama, serta diberi pakan yang cukup. Pada stoples A ditambahkan jumlah air, pada stoples B ditambahkan bata merah, pada stoples C ditambahkan tumbuhan air dan bata merah, sedangkan pada stoples D ditambahkan tumbuhan air dan bata. Pertanyaannya, A. Pada percobaan tersebut, apakah ada hubungan antara tumbuhan air dengan kelangsungan hidup? Jelaskan. B. Ikan pada stoples mana yang dapat bertahan hidup paling lama? Jelaskan. Nah, kemudian kita akan bahas tentang contoh penilaian non-tes. Yang pertama, contoh pedoman pengamatan untuk menilai keterampilan siswa. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang keempat adalah penilaian. Materi kelima yaitu aspek yang dinilai dalam penilaian. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Ranah kognitif mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, semua kegiatan yang melibatkan otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Jadi, erat kaitannya dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya adalah menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam ranah ini terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu pengetahuan atau ingatan, merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat kembali suatu pembelajaran yang sudah diajarkan. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami suatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Yang ketiga, aplikasi atau penerapan, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum dalam situasi yang baru dan konkret. Yang keempat, analisis, yaitu kemampuan seseorang untuk merinci satu bahan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian yang satu dengan bagian lainnya. Yang kelima, sintesis, yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Yang keenam, penilaian atau evaluasi, merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Kemudian, aspek non-kognitif dibagi menjadi dua, yaitu aspek afektif dan aspek psikomotor. Yang pertama yaitu aspek afektif, yang dimana aspek afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.
Aspek afektif ini terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, menerima. Yang kedua, merespon. Yang ketiga, menghargai. Yang keempat, mengorganisir sistem nilai pribadi. Yang kelima, menginternalisasi sistem nilai. Yang kedua, aspek psikomotor, yang dimana aspek psikomotor ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, di dalam aspek psikomotor ini dibagi menjadi 5 tingkatan juga. Yang pertama, menyalin. Yang kedua, memanipulasi. Yang ketiga, mengembangkan keakuratan. Yang keempat, artikulasi. Nah, inilah materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.